Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Rinaldi. Saya akan mempresentasikan simulasi seminar proposal saya dengan judul Analisa Beban Kerja Mental Karyawan pada saat melakukan kegiatan memanen kelapa sawit pada PT BWL menggunakan metode NASA TLX. Untuk mencapai target produksi, setiap perusahaan dituntut untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut, terutama sumber daya tenaga kerja. Hal ini terkadang membuat perusahaan lupa dalam menyesuaikan kapasitas tenaga kerja yang mereka miliki dengan target produksi yang mereka inginkan. Setelah melakukan observasi di lapangan, ada beberapa hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian dengan tema permasalahan beban mental yang dialami pekerja pemanen kelapa sawit. Pertama yaitu, dalam kegiatan memanen kelapa sawit, terdapat 3 kegiatan yang dilakukan sekaligus oleh satu orang pekerja. Kegiatan ini meliputi kegiatan memanen buah kelapa sawit dari pohon, kegiatan membuang sisa pelepah kelapa sawit, dan kegiatan membawa buah kelapa sawit ke tempat pengumpulan hasil. Hal ini membuat pekerja mengeluarkan tenaga lebih banyak. Kemudian aspek berikutnya adalah target hasil yang diberikan perusahaan cukup tinggi. Setiap pekerja pemanen kelapa sawit diberi target 700 kg buah sawit per harinya. Lalu, aspek selanjutnya adalah alat kerja yang digunakan masih alat tradisional dan belum semi-otomatis. Dalam melaksanakan kegiatan memanen kelapa sawit, pekerja masih dilengkapi oleh alat tradisional seperti gala fiber dan egrek untuk memanen kelapa sawit, serta angkong untuk membawa buah kelapa sawit ke tempat pengumpulan hasil. Hal ini memungkinkan tenaga yang dikeluarkan pekerja lebih banyak. Dari beberapa hal yang telah dipaparkan ini, memungkinkan terjadinya beban mental kerja yang dialami oleh pekerja. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, maka didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana menganalisis beban kerja mental pada karyawan saat melakukan kegiatan memanen kelapa sawit pada PT BWL menggunakan metode NASA TLX. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui tingkat beban mental kerja yang dialami oleh pekerja pada kegiatan memanen kelapa sawit menggunakan metode NASA TLX. Kedua, untuk memberikan usulan perbaikan dalam mengurangi beban mental pekerja yang dialami oleh pekerja. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu, bagi peneliti berguna untuk dapat menambah dan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai metode NASA TLX, dan juga dapat menerapkan serta menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan menggunakan metode NASA TLX. Sedangkan bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi serta rujukan dalam memperbaiki aktivitas kerja yang dilaksanakan, serta juga bermanfaat dalam memperbaiki sistem kerja untuk mengurangi beban mental kerja yang dirasakan pekerja. Dan yang terakhir, untuk membaca, penelitian ini bermanfaat memberikan tambahan wawasan terhadap bidang yang dituju penelitian, serta dapat menjadi bahan referensi atau rujukan untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah sesuai ruang lingkup yaitu, yang pertama, penelitian pendahuluan dilakukan pada November 2020 sampai Desember 2020. Kemudian, penelitian dilakukan pada saat pekerjaan normal. Selanjutnya, pekerja yang diamati berjumlah 2 orang yaitu pada bagian memanen kelapa sawit. Dan yang terakhir, tidak menghitung biaya pada kegiatan observasi. Kemudian, asumsi penelitian. Ada 4 hal yang membuat peneliti berasumsi perlu dilakukannya penelitian ini. Keempat hal itu adalah, pertama, kegiatan memanen kelapa sawit tergolong pekerjaan yang berat yang memerlukan tenaga yang prima. Kedua, setiap pekerja melakukan 3 kegiatan sekaligus. Lalu yang ketiga, dengan adanya tekanan beban mental akan mempengaruhi kesehatan yang berdampak pada produktivitas pekerja yang menurun. Dan yang terakhir, diperlukan pengamatan untuk mengetahui tingkat beban mental pekerja. Dari keempat poin tersebut, maka peneliti berasumsi perlu dilakukannya penelitian ini untuk menganalisa beban kerja mental yang dialami pekerja. Selanjutnya adalah posisi penelitian. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode yang sama sebelum penelitian ini dilakukan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan ini menjadi referensi bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian yang akan dilakukan sekarang ini. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari gambar pada layar presentasi.
Berikutnya adalah landasan teori. Beban kerja adalah suatu perbedaan antar kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerja yang dihadapi dalam Tarwaka 2014. Sedangkan beban kerja fisik adalah beban kerja yang melibatkan langsung kinerja fisik dalam kegiatan atau aktivitas kerja. Dan beban mental kerja adalah kombinasi antara faktor-faktor yang terkait dengan tugas, kondisi operator, dan faktor-faktor waktu dalam Purwangningsih tahun 2012. Dalam penelitian ini, digunakan metode NASA TLX untuk mengukur beban kerja mental pada objek penelitian. Metode pengukuran tersebut dilakukan dengan langkah-langkah. Pertama, pembobotan hasil kuesioner menggunakan 6 indikator, yaitu mental demand, physical demand, performance, temporal demand, dan frustration level. Kedua, melakukan pengkategorian penilaian beban kerja. Berikut ini adalah tabel kartu metode NASA TLX yang digunakan untuk pembobotan hasil kuesioner. Berikutnya, tabel ini adalah interval kategori penilaian dari hasil pembobotan yang dilakukan. Dalam tabel ini dapat dilihat tingkat resiko beban mental kerja yang dialami pekerja. Selanjutnya adalah metodologi dari penelitian ini. Dari flowchart berikut, maka dapat dilihat urutan dari penelitian yang akan dilakukan. Tahap pertama yaitu studi pendahuluan. Dalam studi pendahuluan dilakukan perumusan masalah, penentuan tujuan dan manfaat penelitian, dan melakukan studi lapangan. Tahap berikutnya adalah studi literatur. Ada 3 hal penting yang terdapat dalam studi literatur dalam penelitian ini. Yang pertama, studi literatur dilaksanakan untuk mendapatkan teori yang dibutuhkan dalam penelitian. Kedua, dalam penelitian ini memakai studi literatur metode pengukuran beban kerja NASA TLX. Ketiga, studi literatur bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Tahapan metodologi penelitian selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan pada PT BWL dan didapati permasalahan beban kerja yang dialami oleh pekerja. Kemudian, penetapan tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat beban kerja mental yang dialami pekerja dan memberikan usulan perbaikan dalam mengurangi beban kerja mental yang dialami oleh pekerja. Lalu, tahap selanjutnya perumusan masalah. Berdasarkan hasil dari identifikasi masalah, maka diperoleh rumusan masalah, bagaimana analisis beban kerja mental karyawan saat melakukan kegiatan memanen kelapa sawit pada PT BWL dengan menggunakan metode NASA TLX. Dalam penelitian ini, ada 2 kegiatan pengumpulan data yang dilakukan. Pertama, dengan observasi. Observasi dilakukan pada kegiatan memanen kelapa sawit yang dilakukan oleh pekerja. Kedua, dengan wawancara. Tahap ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa karyawan PT BWL. Ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer yang merupakan data hasil wawancara yang dilakukan pada karyawan PT BWL dan data sekunder yang diambil dari data penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Ada 4 langkah yang dilakukan dalam pengolahan data menggunakan metode NASA TLX dalam penelitian ini. Pertama, pembobotan. Dalam tahapan ini akan dibagikan 15 kuesioner berpasangan yang akan dihitung jumlah teli dari setiap indikator. Kedua, pemberian rating. Dalam tahapan ini, responden diminta untuk memberikan rating pada setiap indikator beban mental. Kemudian langkah ketiga, perhitungan nilai WWL. Dari hasil perbandingan indikator berpasangan, maka akan didapatkan nilai bobot untuk menghitung nilai WWL. Tahapan berikutnya dalam metodologi penelitian ini yaitu melakukan analisa. Analisa dilakukan untuk memperoleh hasil analisa apakah beban mental yang dirasakan oleh karyawan dalam kategori tinggi atau tidak. Kemudian, penarikan kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan menjadi tujuan dari penelitian ini. Dan tahapan terakhir adalah pemberian saran. Saran pada penelitian ini dapat berupa hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi penelitian dan motivasi serta masukan untuk penelitian selanjutnya. Demikianlah hasil presentasi simulasi seminar proposal yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam materi ataupun penyampaian.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.